Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Budiman. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Sastra Bahasa, Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Pesan Madinah bagian 2, Membangun Spirit Pembaruan Negerimu. Pembaruan pengambilan keputusan mempunyai risiko yang berbeda, yaitu jika penjelasan dan informasi kebaikan dengan cara pengambil keputusan pembaruan dirinya dengan kebebasan dan belenggu hawa nafsu, maka akan meraih kesuksesan. Sedangkan jika penjelasan dan informasi keburukan dengan cara pengambilan keputusan dengan dirinya yang terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, dan wanita, maka akan meraih kegagalan. Ungkapan rasa syukur terdapat dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha yang mencerminkan ungkapan rasa syukur dalam 3 hal, yaitu menyantuni anak yatim. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau adalah yang menjadi pemimpin atau yang penjamin yatim, dan beliau di surga beserta yatim laksana telunjuk dan jari tengah. Diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun arti dari orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ditafsirkan dalam fakir dalam ilmu hadis. Jadi harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan, yang di dalamnya ada risalah yakni Al-Quran, sebagai rahmatul alami. Sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus diajarkan kepada yang lainnya. Dan inilah sebaik orang adalah yang dibelajar Al-Quran dan mengajarkannya. Prinsip dan etika pembaruan. Seorang pembaharu senantiasa harus memakai pakaian sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Sebelum melakukan pembaruan kepada orang lain, ingatlah agar dimulai dengan dirinya sendiri, melalui upaya untuk memberikan pakaian tampak zohir. Pakaian yang paling bagus sebagai cermin sifat Allah yang baik, bersih dan indah. Kemudian dilanjutkan dengan pakaian batin berupa perhiasan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan keadilan serta keikhlasan dalam menjalankan amanah yang diiringi dengan niat hati yang tulus. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi. Kepemimpinan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Peran pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik memotivasi bawahan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdi oleh orang lain. Kunci sukses leadership. Menjadi figur contoh, memberi visi, proses yang mentang, menumbuhkan untuk bekerja, memberi semangat. Kemudian materi yang ketiga, power of leadership. Pada sistem nilai dan moral karakter bangsa Indonesia, pada sila pertama menggambarkan moral ajaran Mekah dan pada sila kedua sampai dengan kelima menggambarkan sosial ajaran Madinah. Ini menggambarkan bahwa Pancasila mempunyai kesamaan dalam ajaran Al-Quran. Pada proses internalisasi, Tauhid dalam Pancasila mempunyai proses keyakinan, sikap, dan nilai-nilai terhadap seseorang yang berpengaruh kaidah sila dan kaidah agama. Di dalam hakikatnya, keterkaitan Piagam Madinah dan Pancasila adalah mempunyai dasar esensi yang memiliki kesepakatan bersama. Atas dasar ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, jika sifat ketuhanan yang menjadi dasar kepemimpinan, maka akan melahirkan kejayaan bangsa lainnya dan berpaling dari Allah. Istirad salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajah kepada Allah, karena terdapatnya oleh selainnya Allah.
Tawajud berarti menghadap Allah dengan kesucian hati dan pakaian sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Dalam diri kita ada 4 sifat yang harus dikenali dengan cermat. Yang pertama, sifatu yasyatin, sifat setan. Apabila kamu meraih capaian keputusan melalui penggunaan kekuatan yang membawa kepada kejahatan dan tipu daya, kenali sifat itu pada diri sendiri. Yang kedua, sifat al-bahin, sifat hewan atau bahim. Apabila kamu meraih keputusan sebatas memasuki zona kelezatan makan, minum, tidur, dan syafaat, serta waktu yang tidak digunakan dengan bermanfaat. Yang ketiga, sifat al-shiba, sifat binatang buas atau shiba, adalah kepuasan sebatas ekspresi kekuatan yang akan membawa pada kelakuan binatang buas, atau bisa disebut juga karnivor, yang akan memangsa temannya, menunduknya, dan menguasai dan sampai membunuhnya. Yang terakhir, sifat al-malaikat, sifat malaikat yakni sebuah kekuatan yang akan membawa pada rasa pemahaman kepada sifat-sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Bahaya istirahat bagi diri sendiri. Mudah terperdaya untuk melaksanakan maksiat. Akhlaknya buruk dan jauh dari agama. Mudah terperdaya akan kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Menurut Abdullah bin Nuh, tasawuf adalah suatu bagian yang jauh hari atau esensial dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dapat Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Dan tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Oleh karena itu, kekeliruan besar sekali pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang asing atau bid'ah yang ditempelkan pada agama Islam. Tantangan abad ke-21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi, teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tataan nilai sehingga semakin jauh pada tauhid. Sebagai nilai Mekah dan Madinah yang menurunkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Berikut adalah 10 tanda kehancuran bangsa. Meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran, semakin tinggi rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Pengaruh teman sebaya terhadap kekayaan, meningkatnya kebencian dan kecurangan. Penggunaan bahasa yang buruk, penggunaan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab, meningkatnya perilaku yang merusak diri, rusaknya moral bangsa. Saya akan memberikan solusi kehancuran bangsa. Membangun jiwa adalah membangun ajaran tauhid, jiwa Al-Quran. Membangun jiwa Al-Quran berarti membangun karakter. Al-Quran sebagai solusi permasalahan kehidupan, sekolah individu, keluarga, dan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.